segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang Tuhan beri bagi setiap kami. Bimbing kami terus Tuhan untuk masuk di dalam rencana-Mu, menggenapi apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terlebih Tuhan Yesus, dalam renungan hari ini, berikan kami rema yang baru. Kami siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Gembala yang Baik Membangkitkan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Yehezkiel 37 sampai dengan Yehezkiel 39, dengan perhatian khusus pada Yehezkiel 37 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat pada Yehezkiel 37
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 14 di dalam terjemahan baru 2. Kuasa Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu, dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ia pun berfirman kepadaku, Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, "Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi napas ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu napas supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi sungguh, bunyi derak-derik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, ada urat-urat padanya dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Napas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya bala tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan yang melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yehezkiel adalah seorang nabi yang hidup pada abad ke-65 sebelum Masehi, selama pembuangan di Babel. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar setelah penaklukan Yerusalem. Yehezkiel dikenal sebagai seorang nabi yang diberikan karunia penglihatan oleh Tuhan, dan Tuhan menyampaikan banyak pesan melalui penglihatan-penglihatan Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel 37, penglihatan Yehezkiel dituliskan mulai dari ayat yang pertama, di mana Yehezkiel itu diangkat oleh Roh Allah dan ditempatkan di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering yang sangat banyak. Lembah yang dipenuhi tulang-tulang ini melambangkan keadaan putus asa dan kehilangan yang dialami oleh umat Israel selama pembuangan di Babel. Tulang-tulang ini adalah gambaran visual dari kehancuran rohani dan keadaan rohani yang tandus. Kita perlu menyadari bahwa firman Tuhan banyak sekali disampaikan dengan menggunakan simbol, baik dalam bentuk penglihatan, perumpamaan, maupun yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita perlu meminta tuntunan Roh Kudus dalam memahami isi dari firman Tuhan dan mendapatkan pengajaran yang berharga sekali di dalamnya. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan keenam terdapat dialog antara Tuhan dengan Yehezkiel. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang tersebut dan menyatakan rencananya untuk menghidupkan mereka kembali.
Allah akan memberikan kehidupan baru kepada umatnya melalui campur tangannya. Di dalam ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan bahwa Yehezkiel menaati perintah Allah dengan berseru dan bernubuat kepada tulang-tulang tersebut. Dan pada saat itu juga peristiwa ajaib terjadi. Tuhan memberikan urat-urat, menumbuhkan daging, dan menutupi dengan kulit. Dan memberikan nafas hidup supaya hidup kembali. Manusia diciptakan kembali dan dibangun kembali. Nah, ini adalah manifestasi dari kuasa Allah dalam menghidupkan kembali yang sudah hancur. Di dalam ayat 9 dan 10, Allah memberitahu Yehezkiel bahwa tulang-tulang ini adalah gambaran dari seluruh kaum Israel. Mereka telah merasa seperti tulang-tulang kering dan menganggap harapan mereka telah hilang. Nah, ini mencerminkan keadaan rohani dan keadaan bangsa Israel selama masa pembuangan di Babel. Mereka merasa hancur dan putus asa. Di dalam ayat 11 sampai dengan 14, Tuhan menyatakan rencananya untuk membuka kuburan umatnya. Maksudnya adalah Tuhan akan membangkitkan, membebaskan umatnya dari kematian dan memulihkan keadaan mereka yang hancur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari uraian ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, pesan utama dari penglihatan ini adalah kuasa Allah dalam memulihkan dan memperbaharui umatnya. Kasih karunia Allah yang melimpah dan kuasanya dalam menyelamatkan yang terhilang. Kemudian yang kedua adalah peranan dari Roh Kudus. Ia menghidupkan tulang-tulang kering, memulihkan semangat, pengharapan, serta memberikan kehidupan yang baru. Yang ketiga adalah ajaran pembenaran oleh iman. Seperti tulang-tulang kering yang hidup kembali melalui campur tangan Allah, manusia dinyatakan benar melalui iman di dalam Kristus, bukan menggunakan ataupun melalui usaha manusia sendiri. Dan yang keempat adalah harapan di dalam krisis. Bagi umat Israel di dalam keputusasaan di dalam pembuangan, penglihatan ini mengajarkan bahwa harapan selalu ada di dalam Allah, bahkan dalam situasi yang terlihat paling sulit sekalipun. Kita harus mengandalkan Allah dalam segala hal dan tidak pernah menyerah pada keadaan apapun. Yang kelima, pemulihan. Bagi bangsa Israel, ini adalah pengingat bahwa Allah tidak hanya memperhatikan pemulihan individu, melainkan juga pemulihan bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kitab Yehezkiel 37 ini kita dapat belajar bahwa di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, kita tetap dapat menemukan harapan di dalam kuasa pemulihan Allah. Ketika kita merasa putus asa, merasa hancur, atau kehilangan harapan, kita dapat berpaling kepada Allah yang memiliki kuasa untuk memulihkan dan menghidupkan kembali. Nah, ini mengingatkan kepada kita untuk tidak pernah menyerah pada keadaan dan harus selalu bergantung pada Allah dalam setiap situasi. Kita juga dapat belajar bahwa sebagai orang percaya, kita perlu mengakui dan memahami peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus membantu kita untuk tumbuh dalam iman, memperbaharui hati dan pikiran kita, dan menghidupkan kembali semangat rohani kita yang mungkin pernah mati atau kering. Oleh karena itu, kita harus terbuka terhadap karya Roh Kudus dalam membimbing, dalam menghibur, dalam menguatkan, dan memperbaharui kita secara rohani. Turut berpartisipasi dalam pemulihan yang diinginkan oleh Allah, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, masalah boleh datang silih berganti. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup untuk menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kepada kita kekuatan. Ia adalah gembala yang baik. Ia akan membangkitkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami pelajari pada hari ini. Kami bersyukur bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Engkau selalu ada untuk menyertai kami, menguatkan, membimbing kami, dan memampukan kami untuk melewati berbagai fase dalam kehidupan kami. Engkau pun tahu tidak semua hal menyenangkan di dalam hidup kami. Tetapi Engkau tahu
Jika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi, itu adalah karena Engkau memiliki maksud yang baik bagi kepada kami maupun kepada orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin kembali memohonkan kepada Tuhan. Kuatkanlah kami, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan yang kami perlukan ya Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Dan biarlah hari-hari yang kami jalani di dalam daging ini adalah merupakan suatu proses yang terus-menerus, suatu proses yang tidak berhenti, sampai kami memperoleh kemuliaan bersama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami berdoa kiranya Engkau juga menjamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berbeban berat, yang saat ini sedang bergumul. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat dan pengharapan kepada mereka, bahwa mereka pun akan dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami mohonkan kepadamu, kiranya Engkau memberkati setiap kami, keluarga kami, Engkau juga memberkati lingkungan di mana kami ada. Engkau juga memberkati orang-orang yang berjumpa dengan kami. Engkau juga memberkati ya Tuhan, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, apa yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadikannya berhasil demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami mohonkan kepadamu, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.